Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Iman dalam program Sapa Jabar. Saudara, di tengah dinamika ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian, kemudian ada tekanan-tekanan ekonomi serta tantangan sosial dan infrastruktur yang terjadi kepada Indonesia dan khususnya Jawa Barat, seperti apa situasi ekonomi dan peta ekonomi Jawa Barat khususnya? Bagaimana kita melihat ini dan bagaimana kita menemukan solusinya? Hari ini saya tidak sendiri, saya hadir bersama penjaga stabilitas ekonomi Jawa Barat, Bapak Muhammad Nur, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Pak Nur, selamat pagi Pak Nur. Pagi. Dan satu lagi saya juga ada pakar ekonomi, Prof. Fahmi Cahyandito, yang juga sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Bandung sekaligus Koordinator Jawa Barat. Nah, kita akan mulai diskusinya dengan hal yang begini, Pak Nur dan Pak Fani. Dalam situasi sekarang, BI sebagai salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas ekonomi khususnya di Jawa Barat. Apa yang dilihat? Kita sudah mau setengah tahun 2025 ini. Apa yang dilihat? Ada perbaikan? Ada penurunan? Atau stagnan? Itu seperti apa bacaan BI? Karena beberapa data menunjukkan bahwa ada angka pengangguran yang terbuka yang cukup tinggi. Kemudian juga permasalahan-permasalahan preman terhadap investasi. Nah, itu bagaimana BI melihatnya? Iya. Makasih Mas Nugi. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2025, ya sudah dirilis oleh teman-teman BPS itu semester 1 tahun 2025. Ya. Kita tumbuh 4,98. 4,98. Yang artinya sedikit menurun tuh dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024. Jadi ada tren penurunan. Nah, tentu ini memang kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah lain, sebenarnya angka ini masih hampir sama lah ya. Kita hampir menyentuh angka 5% gitu kan. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam periode yang sama nasional, kita sedikit di atas nih. Okay. Kalau kita pada periode yang sama ya, Januari itu sampai Maret. Ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ini tentunya tidak terlepas juga karena ada dorongan hari besar keagamaan. Di situ ada Idul Fitri, ada Ramadan, yang tentunya tingkat konsumsi masyarakat itu cukup tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Jadi, nah mungkin di sini juga perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai nanti pada triwulan berikutnya di mana tidak ada kegiatan-kegiatan event nasional itu, kita khawatirkan nanti lebih rendah dibandingkan pada triwulan 1 tadi. Nah, itu yang mungkin harus menjadi concern atau perhatian kita bersama. Nah, mungkin ini juga secara nasional kita juga sudah lihat bahwa ada kecenderungan masyarakat golongan menengah kan jumlahnya semakin berkurang. Justru yang banyak itu adalah yang bawah ini kan. Nah, tentu ini terjadi harus menjadi perhatian kita juga, karena berarti akan ada, mau tidak mau, suka nggak suka ya, kemampuan daya beli harus menjadi fokus kita. Bagaimana kita supaya bisa mendorong ini tetap bisa tumbuh agar ekonomi terus berjalan. Kalau dari Prof. Fani ngeliatnya gimana? Suasana perekonomian di Jawa Barat dengan angka-angka, terus dari pengamatan Prof. Fani secara real di lapangan gimana? Jawa Barat tidak bisa lepas dari Indonesia. Kita semua sedang dalam dinamika baik domestik maupun global. Sistem perdagangan global, lalu tekanan atau gesekan-gesekan geopolitik, semuanya mempengaruhi ekonomi di Indonesia, juga di Jawa Barat. Tapi yang menarik disampaikan oleh Pak Nur tadi, bahwa memang target kita agak meleset sedikit. Tapi tetap di angka yang menurut saya cukup aman dan stabil, ya.
Karena kita lihat beberapa sektor punya angka pertumbuhan yang signifikan, seperti di bidang perikanan, kehutanan, juga pertanian. Ya. Tetapi di lain pihak, katakan untuk menunjang semua itu kita perlu sumber daya manusia yang bagus. Tingkat atau indeks IPM kita memang naik, Jawa Barat juga naik, gitu ya. Tetapi indeks pembangunan pemuda, di mana pemuda ini sebagai modal sosial dan modal ekonomi kita di masa depan, di Jawa Barat ini masih tertinggal dibanding provinsi-provinsi lain di Jawa dan Bali. Oleh karena itu mungkin ke depannya penekanan terhadap hal ini kita perlu, ya, terutama mungkin pola-pola pentahelix ini perlu kita jalankan, karena segala macam tantangan itu baik domestik maupun global kita mesti sama-sama nih, nggak bisa sendirian. BI nggak bisa sendiri, Pemprov Jawa Barat nggak bisa sendiri, semuanya perlu kolaborasi termasuk media massa. Gitu ya. Oke. Jadi dalam hal ini banyak dibutuhkan hal-hal yang kolaboratif dan sinergitas ya antar semua unsur. Sebuah ada yang menarik ketika tadi Pak Nur bilang naik sedikit tapi masih begitu. Apa sih indikator-indikatornya Pak Nur? Indikator-indikator yang bilang bahwa ini ekonomi kita di Jawa Barat ini bertumbuh. Sektor-sektor apa yang menyumbang pertumbuhan termasuk tantangannya gitu. Kita bicara sektor yang pertumbuhan dulu. Sebenarnya saya nanti akan mengelaborasi apa yang Prof. Hani katakan tadi. Ya. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi Jawa Barat itu, kalau kita strukturnya itu sektor yang paling besar pangsanya itu adalah industri. Oke, Industri itu sampai 40,3% itu pangsanya. Yang kedua diikuti itu adalah perdagangan. Perdagangan tuh, tapi bedanya jauh sama industri. Perdagangan tuh hanya sekitar 14,7%. 14,7%. Nah, yang ketiganya itu pertanian, itu sekitar 9,2%. Jadi industri itu bertengger jauh di atas. 40%. 40%. Ya, 3%. Nah, artinya bahwa 3 sektor tadi ini aja, ini udah lebih dari 50% ekonominya Jawa Barat. Jadi industri, pertanian, dan perdagangan. Industri, perdagangan, pertanian. Ya. Nah, yang mungkin juga menjadi warning bagi kita ini kalau kita lihat terakhir tadi juga Prof. Hani katakan, industri sebagai sebuah sektor yang mempunyai pangsa paling besar, tapi di terakhir tuh itu pertumbuhannya relatif kecil. Pertumbuhannya relatif kecil, angkanya besar ya. Ya, artinya bahwa tentu yang kita harapkan itu kan adalah sektor yang paling dominan mempunyai pertumbuhan paling besar. Tentu itu bahkan berdampak besar terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, ini yang mungkin kita, ya tadi yang seperti disebutkan oleh Prof. Hani, pentahelix ini kita harus sama-sama nih fokus bagaimana agar sektor yang memang menjadi dominan ini harus tetap bisa terjaga pertumbuhannya dengan baik, ya kan? Agar nanti kalau kita mau pengen leading nih untuk yang Jawa Baratnya kan. Nah, 2 sektor lainnya juga tetap menjadi bagian penting. Kenapa? Terutama pertanian. Pertanian ini walaupun share-nya kecil, tapi kita jangan lupa bahwa masyarakat yang ada di sana itu cukup banyak. Ya, pertanian ya. Di pertanian kan ada UMKM lah istilahnya. Betul ya. Ininya kecil pangsanya. Tapi orang yang hidup dari sana itu cukup besar. Nah, tentu kalau misalnya sektor ini juga kita kembangkan, apalagi kalau kita betul-betul juga menginduk apa yang jadi kebijakan nasional di mana kita menjadi ketahanan pangan, ya kan? Kemandirian pangan. Sementara Jawa Barat ini kan dari dulu udah terkenal sebagai salah satu lumbung pangan. Lumbung pangan. Padi ada di Indramayu kan, seperti itu kan. Hortikultura, sayur mayur yang ada di ini. Jadi ini mestinya sektor-sektor ini harus juga menjadi fokus kita gitu loh kan. Ya, mungkin kalau di industri kita tahu karena beberapa waktu terakhir ini salah satu industri tekstil kita kan sedang mengalami
permasalahan ya. permasalahan. Ada badai yang besar ya kan. Di sana juga banyak PHK. Di situ mungkin salah satu industri yang terbesar jumlah PHK-nya di Jawa Barat kan gitu kan. Ya, ada di sana. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada investasi yang masuk ya. Ini datanya tahun 2024 investasi terbesar di Indonesia itu adalah di Jawa Barat. Oke. Nomor satu, Iya. ya kan. Nah, ini bagaimana ini bisa nanti betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Nah, harapannya adalah kalau kita bedah lagi, ini investasi yang terbesar di mana nih? Oke. Ya kan sektor apa? Kan Di industri industri, banyak industri. industri ya. Di mana? Ternyata otomotif, ya kan, elektronik gitu kan. Nah, di sini berarti ya kita kalau kita juga ingin masyarakat nanti bisa menikmati, kita harus siapkan juga SDM yang di Jawa Barat ini yang nanti memang dibutuhkan oleh industri-industri utama tadi. Jadi harus ada penyiapan SDM juga ya. Harus ada penyiapan. Nah, termasuk Ada penyiapan iya. Jangan sampai nanti kalau yang masuk misalnya BYD yang di sana teknologinya sudah maju sudah pakai baterai. Sementara yang kita kuasai adalah keahliannya cuma ngelas tuh kan. Nah, itu kan salah satu tantangan ya. Nah, saya mau tanya ke Prof Hani nih, Pak Nur. Tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi? Tapi nanti jangan dijawab sekarang. Tantangan-tantangan terutama di sektor industri itu apa yang sebetulnya dihadapi dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tentu kita akan bahasnya nanti setelah jeda berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar, kita akan bahas sesaat lagi. Saudara, masih kembali di Sapa Jabar, kita masih membahas bagaimana kondisi perekonomian Jawa Barat secara umum bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Pak Nur, dan akademisi kita, Profesor Fahmi Jayandito. Tadi kita lanjutkan. Tadi Pak Nur sudah bilang, bicara soal industrialisasi, bicara soal investasi industri, ada kebutuhan-kebutuhan seperti penyiapan SDM. Nah, dari sisi akademisi, bagaimana melihatnya? Apakah tantangan-tantangan itu selain masalah SDM, tantangan apa lagi yang mungkin dihadapi sehingga angka industrialisasi ini tidak tumbuh terlalu signifikan? Kira-kira apa? Ya, jadi Mas Nugi, tadi sampaikan Pak Nur bahwa pangsa pasar terbesar penyumbang ekonomi Jawa Barat adalah di sektor industri. Ya. Kalau bicara sektor industri, artinya utamanya kita perlu menyiapkan SDM yang kompeten, yang mumpuni. Jangan sampai investasi 521 triliun kalau tidak salah 2024 itu ya. Sekarang mungkin naik lagi ya. Jangan sampai investasi terbuang percuma, alat sudah masuk, uang masuk, bahkan nanti orang asing pun yang mengerjakan. Itu jangan sampai kejadian. Jangan sampai kejadian. Kita perlu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi di bumi Jawa Barat ini. Ya. Oleh karena itu, penyiapan SDM yang melek literasi digital terutama saat ini menjadi suatu keharusan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dan bahkan menjadi konsumen. Ya. Oleh karena itu, satu SDM terutama pemuda. Ya. Sebetulnya kalau bicara SDM tidak hanya di sektor industri, tetapi sektor-sektor lainnya. Jadi kita perlu menyeimbangkan. Industri kita jaga supaya punya bangsa yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tapi selain itu, sektor-sektor lainnya yang ternyata pertumbuhannya meningkat, ini juga perlu dijaga juga kita pertimbangkan. Siapa tahu mungkin ini melorot, tapi penyeimbang ekonomi Jawa Barat bisa disumbangkan oleh sektor lain, walaupun saat ini masih kecil. Ya. Nah, itu bicara SDM. Bicara SDM. Kemudian selanjutnya, kemudian seperti yang kita lakukan selama 6 tahun belakangan ini antara IC Jawa Barat dengan BI Jawa Barat adalah kita mengadakan WJS, West Java Economic Society, dengan beragam sarasehannya yang tadinya ada di 2 kota, Cirebon dan Tasikmalaya. Insya Allah tahun ini akan kita luaskan lagi untuk menjaring pendapat, gagasan, ide dari semakin merata kotanya.
Jadi insya Allah akan ada di Kerawang, Tasikmalaya, Cirebon, dan Sukabumi. Lalu ada call for recommendation paper. Salah satu tema yang dibahas adalah mengenai ketimpangan wilayah. Mengenai ketimpangan wilayah itu bicara tidak hanya SDM, tapi juga infrastruktur. Nah, kalau bicara infrastruktur, maka marilah untuk industri yang lebih maju di Jawa Barat ini untuk lebih membawa hasil-hasil dari Jawa Barat Selatan, tidak hanya Jawa Barat Utara ya. Kita perlu infrastruktur, maka percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan di situ. Maksudnya jalan transportasi ya? Jalan transportasi, SDM, dan lain-lainnya. Tetapi yang saya bilang tadi itu di industri. Di sektor-sektor lainnya yang ternyata pertumbuhannya juga signifikan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, ini kita juga perlu, karena sesuai cita-citanya Pak Prabowo, hal-hal yang berbau ketahanan pangan dan energi ini juga perlu didorong, ya. Sehingga seperti bagaimana membuat desa yang mandiri, katakannya. Ini sesuai juga dengan prinsipnya Pak KDM ya. Jadi lembur diurus, kota ditata gitu ya. Jadi bagaimana memandirikan desa, sumber energi baru terbarukan, UMKM-nya, kewirausahaannya, ini semua perlu kita sentuhkan sebagai materi untuk meningkatkan kompetensi para pemuda tadi. Ada yang menarik ketika bicara tadi, Prof. Hani tadi bicara tentang tantangan-tantangan. Kalau bicara salah satu orang kalau mau berinvestasi kan apapun bentuknya membutuhkan rasa aman ya. Bagaimana dengan rasa aman itu? Sementara banyak sekali kita dengar gitu ya, pabrik baru dibuat, baru dibikin, belum jadi beroperasi, sudah banyak didatangi kelompok-kelompok yang ya katakanlah ingin memeras lah kalau kita menyebut preman begitu kan. Itu gimana itu? Yang apa yang mesti dilakukan pada saat ini dalam situasi-situasi yang kayak begini ya? Pada saat kick off BJS 2 minggu lalu, Pak Nur ada juga terbahas mengenai semacam grey economy, jadi ekonomi abu-abu di mana premanisme marak di situ, sehingga membuat ekonomi biaya tinggi, sehingga membuat investor lari kabur. Betul. Ya itu yang sedang jadi perhatian ya. Alhamdulillah dari Pemprov Jawa Barat, terutama didorong dari pemerintah pusat, sekarang sedang gencar-gencarnya memberantas premanisme ya. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar untuk para stakeholder, terutama investor, untuk tidak ragu lagi berinteraksi, terutama di Jawa Barat. Dan ini juga akan kita bahas sebagai salah satu tema dalam WJS. Dalam Core for Recommended Paper nanti, salah satu temanya bagaimana menghilangkan atau menjaga investasi dengan berusaha mengeliminir premanisme tadi. Premanisme itu ya, faktor-faktor penghambat itu tadi ya. Nah itu tadi kita bicara global dan sektor makro di Jawa Barat. Ada hal yang menarik sebetulnya. Di tengah ketidakpastian, di tengah angka-angka yang sifatnya kalau dalam bahasa ekonominya moderate, terus masyarakat mau ngapain? Masyarakat bisa apa? Masyarakat harus berbuat apa? Apakah berhematkah? Spendingkah? Belanjakah? Atau mencari sumber-sumber income tambahankah? Karena kita lihat job fair itu luar biasa saat ini. Bahkan yang mencari pekerjaan itu bukan lagi yang baru lulus, yang kena korban PHK pun mencari pekerjaan di sana. Tapi kita akan bahasnya nanti setelah jeda berikut. Tetaplah, saudara, kita akan bahas nanti setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Sapa Jabar. Pak Nur dan Prof. Hani, saya mau tanya tadi, di sebelum break kita bicara soal masyarakat itu mesti apa di tengah situasi yang seperti ini. Job fair itu dibanjiri orang pencari kerja, baik dari yang baru lulus, bahkan sampai yang kena PHK. Menghadapi situasi, kita harus berhematkah, harus spendingkah, atau harus ke apa? Gitu. Kalau dari BI sebagai penjaga stabilitas ini, Guardians of Stability Economy. Ya, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, menurut hemat saya memang yang pasti pada masyarakat kita ya tetap harus jaga optimisme, itu penting. Dan dari itu semua mungkin kita harus lebih kreatif, harus lebih inovatif. Tentunya kita juga tadi disebutkan ada beberapa
industri yang mengalami PHK. Tentu bagi misalnya masyarakat yang ber-PHK ini butuh waktu tuh kan untuk penyesuaian. Di samping itu juga ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan juga. Ini kan juga perlu harus ada tadi yang saya katakan, ada inovasi, ada kreativitas. Dan ya kita harus mampu melihat apapun peluang yang ada, yaitu harus dijadikan sumber salah satu penghasilan bagi mereka. Kebetulan gini, Mas Nugi, kami di Bank Indonesia banyak sedang gencar-gencarnya nih lagi membina UMKM di berbagai sektor. Ada fashion, ada makanan, ada pertanian, ada kerajinan ya yang kita lakukan di sana. Dan kami melihat bahwa saat ini dengan adanya tadi kemauan itu beberapa UMKM kita, bahkan yang kalau kita sebutnya tadinya subsisten itu, ya dengan kita lakukan pembinaan, dia yang tadinya tuh subsisten itu maksudnya pendapatan hari ini buat makan hari ini lah gitu kan. Nah sekarang sudah mulai bisa meningkat, ada pemahaman tentang bagaimana mengelola usaha yang baik, istilahnya ada pencatatan dan sebagainya, yang memang sudah maju. Juga kita dorong untuk bisa terus menghasilkan produk-produk bukan hanya yang di dalam tapi bisa ekspor juga gitu kan. Nah dengan cara itulah maka menurut hemat kami dia tidak sangat tergantung sekali dengan kondisi secara global, secara makro yang begitu banyak ketidakpastian tadi seperti Mas Nugi katakan gitu kan. Karena kalau tidak mereka yang melakukan, siapa lagi? Nah mungkin ini juga perlu, kalau misalnya ini ada dirijennya gitu loh kan. Tadi kalau Prof. Pani katakan ada pentahelix, ada yang mau koordinir, semua mungkin dari pemerintah daerah, dari ini kita koordinir, kita dukung potensi-potensi ini untuk bisa menjadi salah sebagai bagian daripada sumber penghasilan bagi masyarakat kita. Itu yang dari BI kira-kira melihatnya seperti itu ya. Bagaimana masyarakat harus kreatif, kemudian menumbuhkan UMKM minimal untuk bisa menjadi tiang penyangga lah ya di wilayahnya masing-masing gitu ya. Atau kalau bisa lebih besar harapannya untuk Jawa Barat atau di level kabupaten kota gitu ya kira-kira. Nah, Prof. Hani, masyarakat itu mesti ngapain sih? Berhemat atau spending atau apa? Karena kita lihat kadang-kadang kan orang pada belanja impulsif ya. Belanja check out toko orange, check out toko merah gitu ya, check out keranjang kuning. Apa yang mesti dilakukan masyarakat di tengah situasi ketidakpastian global, di tengah suasana perekonomian yang masih belum bisa dikatakan terlalu stabil gitu? Saya sejalan sepakat dengan Pak Nur ya, bahwa ini kita bicara mikro sebagai masyarakat. Betul, sebagai masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh tidak optimis, harus optimis, jangan pesimis. Masyarakat jangan selalu merasa sebagai kaum yang terdampak, sebagai konsumen, bahwa sebaliknya masyarakat juga bisa sebagai produsen atau sebagai aktor pelaku ekonomi yang aktif. Itu harus dicanangkan dulu di kepala, bukan sebagai masyarakat yang terdampak, yang menderita, bahwa mereka sebetulnya juga sebagai aktor pelaku ekonomi yang aktif. Hal simpel lainnya adalah melakukan pengelolaan keuangan keluarga yang bijaksana. Bagaimana spendingnya, jangan besar pasak di badan tiang. Kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang, gitu ya. Lalu bagaimana peningkatan pengetahuan literasi keuangan, jangan sampai terlibat judi online, jangan sampai terlibat pinjaman online. Karena sudah banyak kasus orang-orang yang terlibat seperti ini hancur keluarga sampai ke bunuh diri, gitu ya. Itu tugas kita bersama tadi, pentahelix tadi ya. Kemudian marilah kita, kalau memang kita bicara mikro, bagaimana sekarang kita sedang terdampak dari gesekan global ya, geopolitik, sistem perdagangan internasional. Mari kita coba ekonomi-ekonomi yang tidak terlalu menggantungkan diri terhadap orang-orang yang di luar itu, orang asing itu. Seperti tadi UMKM yang sedang ditumbuhkan, terus dikembangkan oleh BI. Ya. Lalu yang menarik lainnya adalah perusahaan itu punya pola CSR Komdev. Itu bisa dimanfaatkan bahwa pola-pola tersebut
masyarakat harus punya ikut terlibat aktif, inklusivitas harus ada sense of belonging terhadap program yang dijalankan, karena program tersebut adalah berangkat dari akar masalah di masyarakat, ya, baik sosial ekonominya terutama, terus juga lingkungannya. Program itu memberikan dampak yang positif dan itu harus dikawal terus oleh masyarakat, ya. Dan ini saya rasa kalau dijalankan secara sistemik bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap asing, bisa menumbuhkan ekonomi lokal, karena pola-pola inovasi sosial yang dijalankan oleh perusahaan tersebut berangkatnya harus memberdayakan sumber daya manusia lokal, sumber daya alam lokal, gitu ya. Nah, sumber daya alam yang lokal ini juga kemudian digerakkan untuk mengentaskan masalah di masyarakat. Kedua, selanjutnya adalah bahwa sifat gotong royong sebagai modal dasar bangsa kita, ya, budaya bangsa ini juga harus ditumbuhkan, dieratkan, karena kita sudah melalui banyak peristiwa di Indonesia ini, kita bisa lalui semua dengan baik, insya Allah, dengan keguyupan, dengan gotong royong. Kalau itu terus ditumbuhkan, ini hal-hal simpel ya, yang bisa kita lakukan untuk sama-sama menuju ekonomi yang lebih berdaulat, mandiri, inklusif, dan kontekstual, rasional. Bahwa kita mengawal juga bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah ini tidak hanya inklusif, tapi juga atau tidak hanya berdasarkan tekanan lokal, tapi betul-betul berangkat dari kebutuhan mendasar dari masyarakat. Ini perlu keterlibatan semua pihak, Pentahelix tadi. Jadi perlu keterlibatan semua pihak. Ada kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya adalah jadilah pelaku ekonomi, jangan sibuk melihat masalah keadaan aja. Jadilah pelaku ekonomi, pahami literasi keuangan, jangan terlibat judi online dan pinjaman online sebisa apapun gitu ya di tengah situasi yang begini. Saya rasa itu yang menarik, terutama buat masyarakat, bagaimana biasa agar masyarakat itu tetap bisa melihat ekonomi kita tetap tumbuh, tetap berusaha di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Terima kasih banyak Pak Nur, Prof. Fani. Saudara, demikian perbincangan singkat kami dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bapak Muhammad Nur, dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bandung, Koordinator Jawa Barat, Prof. Fani Cahyandito, mengenai situasi ekonomi di Jawa Barat. Jadi, belajarlah sekecil apapun menjadi pelaku ekonomi. Jangan terjebak pinjaman online, apalagi terjebak judi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.